siang, saya Airin dari kelas 11 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan pengertian humas. Humas adalah usaha untuk mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi secara timbal balik dalam rangka memperoleh kerjasama dalam upaya mencapai sebuah tujuan organisasi atau perusahaan. Dan di beberapa humas ini mempunyai sebuah tugas, ya. Dan di dalam tugasnya ini terdapat sebuah aspek-aspek itu antara lain yang pertama ada aspek layanan, aspek komunikasi, aspek kesetiaan, aspek produktivitas, dan yang kelima adalah aspek etika moral. Dan humas ini juga mempunyai sebuah proses, ya, yang proses humas ini tidak bisa lepas dari yang namanya proses manajemen, ya. Kalau di sini menurut Kultip dan Alan H. Center, itu proses manajemen atau public relation atau humas sepenuhnya mengacu kepada pendekatan manajerial, ya. Dan di mana proses kerjanya ini dilakukan melalui 4 tahapan atau langkah-langkahnya, ya. Dan pokok yang menjadi acuan untuk melaksanakan program kerja. Jadi tahapannya itu untuk melakukan sebuah tujuan program kerja kehumasan. Empat tahapan itu antara lain ada fact finding, planning, communicating, dan evaluating. Dan dimana manfaat humas sebagaimana juga diungkapkan oleh Frank Jeffkins pada tahun 1988 meliputi 4, yaitu manajemen krisis, penerbitan desktop, terus ada identitas perusahaan, dan yang keempat adalah hubungan parlemen. Dan di mana juga humas itu sangat berpengaruh dengan kemajuan teknologi yang telah mengubah pola komunikasi humas yang sebelumnya bersifat konvensional. Nah, sekarang sudah beralih ke penggunaan internet, ya, dan internet, di mana internet ini juga telah membawa sebuah perspektif atau pola baru di era informasi dan digital ini kemana saja dalam memenuhi sebuah kebutuhan. Dan di sini ada beberapa proses humas, ya. Tadi berbicara tentang proses humas ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya aspek, ya. Aspek yang tadi udah dijelasin, udah ada beberapa aspek-aspeknya, itu aspek manajemen PR atau public relation. Setelah kita ketahui tadi, pada dasarnya fungsi humas ini tidak lepas, ya, dari fungsi manajemen, ya. Begitu juga dengan proses kerja humas yang tidak lepas dari, ya, fungsi manajemen tadi yang tadi kita udah bahas. Dan menurut Scott M. Kultip dan Allen H. Center, proses manajemen public relation ini sepenuhnya itu mengacu kepada tadi yang pendekatan manajerial, dan dimana prosesnya kerja ini juga ada 4 tahap atau 4 langkah-langkah tersebut. Dan langkah-langkah pokoknya ini yang menjadi landasan acuan untuk melaksanakan program kerja kehumasan. Tadi juga udah ada ya beberapa 4 tahapnya yang tadi, dan beberapa 4 tahapnya ini juga ada pengertiannya yang tadi, fact finding itu, terus tadi ada
planning, ada communicating, dan evaluating. Dan di sini fact finding itu mendefinisikan atau mengartikan sebuah permasalahan yang dilakukan melalui penelitian dengan menganalisis situasi berupa pemahaman opini, sikap dan perilaku publik terhadap lembaga. Dan tahap ini tuh juga memberikan sebuah landasan pada tahap-tahap berikutnya dalam proses penyelesaian sebuah masalah juga, dengan mengatakan apa yang terjadi sekarang. Nah, dan yang kedua ada planning. Planning yaitu membuat planning itu kayak membuat strategi atau membuat sebuah rencana dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik. Tahap ini melibatkan hal-hal yang ditemukan pada tahap pertama. Pada tahap kedua, ini berusaha menjawab didasarkan pada apa kita telah mempelajari. Nah, situasi apa yang akan kita ubah atau lakukan dan katakan. Dan yang ketiga adalah communicating, yaitu mengkomunikasikan sebuah pelaksanaan program sehingga mampu mempengaruhi sikap publiknya yang mendorong mereka untuk mendukung sebuah pelaksanaan program tersebut. Jadi tahap ini juga merupakan tahap pelaksanaan program. Dan yang keempat ada evaluating, yaitu tahap melakukan penilaian. Terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dari perencanaan. Pelaksanaan program, pengkomunikasiannya itu, jadi kayak menilai gitu sampai keberhasilan atau kegagalan yang terjadi pada program tersebut. Jadi dalam tahap ini humas juga mencari kesesuaian pembuat program-program yang dilaksanakan dengan rencana semula didasarkan pada evaluasi umpan balik ya. Bagaimana hal ini bisa tidak berjalan, apakah evaluasi umpan balik ini bisa berjalan atau tidak, apakah program ini juga dilanjutkan atau diberhentikan.